Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mahasiswa-mahasiswi STT, Rumah Murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulai membahas dari mata kuliah Bahasa Ibrani, mulai dari topik yang pertama, bagaimana kita mengenal Bahasa Ibrani itu sendiri dari berbagai pendekatan. Nah, secara fungsi atau pentingnya belajar bahasa Ibrani, kita perlu melihat bahwa ini menjadi suatu hal yang sangat penting hari-hari ini dan dari zaman dulu tentunya, karena memang bahasa Ibrani menjadi bahasa asli dari Perjanjian Lama, sehingga memahami prinsip-prinsip bahasa asli membantu kita untuk tetap ada di dalam koridor atau batasan yang tepat kalau misalnya kita menafsir dan semacamnya. Dan mari kita belajar dari sejarahnya terlebih dahulu. Nah, dalam sejarahnya bahasa Ibrani merupakan rumpun bahasa Semit. Bahasa Semit yang terdiri dari 3 kelompok. Ketika katanya Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan mulailah tersebar dan membentuk satu bangsa yang baru. Satu bangsa dengan berbagai bahasa setelah peristiwa di Babel. Dan untuk bahasa Semit sendiri ada 3 kelompok, bahasa Semit Timur, Semit Selatan, dan Semit Barat Laut. Istilah Semit atau Semitik ini pertama kali diperkenalkan oleh sarjana Jerman bernama Scholar pada tahun 1781. Istilah ini berasal dari nama Shem sendiri, anak Nuh, leluhur Asyur, Aram, dan Ibrani, yang memiliki kesamaan bahasa. Artinya, dalam sejarahnya, Sem ini telah melahirkan satu bahasa yang baru, di mana dia punya anak yang bernama Asyur, Aram, dan Ibrani, yang menjadi menjadi keturunan dari Sem, dan rumpun bahasanya memiliki kesamaan. Jadi sebenarnya bahasa Ibrani ini datang dari bangsa Israel sendiri. Nah, untuk kelompok Timur yang dimaksudkan sebagai bahasa Semit itu terdiri dari bahasa Akkad, Babel, dan Asyur. Sedangkan kelompok Selatan, Semit Selatan, menggunakan bahasa Arab Ethiopia. Jadi ada kemiripan. Dan yang terakhir, kelompok Barat yang menggunakan bahasa-bahasa Kanaan seperti Ebla, Ugarit, Moab, dan Ibrani serta Aram. Jadi ketika kita melihat ada berbagai kesamaan antara bahasa Arab dan Ibrani, kita akan menemukan berbagai kesamaan antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Karena memang mereka berasal dari satu rumpun bahasa menurut sejarah. Nah, di Alkitab sendiri memang ada selain bahasa Ibrani, terdapat juga bahasa Aram. Tetapi saya katakan tadi, di dalam Perjanjian Lama, peristiwa pembuangan juga dicatat, dan di dalamnya ada Esra dan Nehemia dan Daniel, dan mereka mau tidak mau telah menggunakan bahasa Aram, sehingga bahasa Aram seperti kata Mene Mene Tekel Ufarsim itu muncul di dalam Alkitab. Tetapi sebagian besar atau secara besar kita perlu melihat bahwa memang bahasa Ibrani menjadi bahasa utama dari Perjanjian Lama. Melalui diagram, melalui gambar rumpun bahasa Semit, kita bisa melihat bagaimana tersebarnya bahasa ini, bagaimana rumpun ini memiliki kesamaan karena berdasarkan dari satu sumber yang sama. Bisa dilihat di sana ada West Semitic, Semitic Barat, Timur, Semitic, South, Selatan, dan Pusat, sehingga dia mulai terbagi lagi menjadi Southwest, Arabiak, dan Northwest. Terbagi lagi sampai Arab menjadi bahasa modern zaman sekarang. Terbagi juga ada modern dialek dari Arab. Dan akhirnya muncul di dalam Northwest atau Barat Laut dari bahasa Ibrani itu sendiri, muncullah bahasa Ibrani modern. Nah, itu adalah gambaran bagaimana bahasa Ibrani itu ada sampai hari ini. Dan dari hal ini kita bisa memahami kalau memang ada kesamaan dari berbagai bahasa di Timur Tengah, karena memang mereka berasal dari satu rumpun yang sama. Dalam tahapannya,
sejarah bahasa Ibrani kita udah tahu tadi bahwa dia dari bangsa Semit, dari Shem katanya, menurut analisa dan kritis sejarah, para yang meneliti dalam sejarah. Tetapi juga kita akan melihat secara spesifik bagaimana perjalanan bahasa Ibrani itu sendiri. Nah, bahasa Ibrani yang muncul pertama adalah bahasa Ibrani kuno, tertua dari Perjanjian Lama, yang muncul dalam nyanyian Deborah di Hakim-Hakim 5, itu tahun 11 sebelum Masehi. Dan bahasa Ibrani klasik yang muncul di zaman raja-raja, di mana pada masa pembuangan dan digeser oleh bahasa Aram. Jadi tahapan pertama bahasa Ibrani kuno, baru bahasa Ibrani klasik, dan bahasa Ibrani pertengahan. Tulisan akhir Perjanjian Lama. Tulisan ini muncul di Kidung Agung, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Ezra, Nehemia, dan Tawarik. Dan pada akhirnya muncullah bahasa Ibrani yang baru. Bahasa Ibrani yang baru ini muncul di akhir abad ke-19. Secara gramatis, secara grammar, secara penyebutan, secara penerjemahan dipermudah dan dieropanisasi karena lewat orang-orang Eropa menghasilkan bahasa Ivrit, bahasa resmi Israel tahun 1948 di masa mereka merdeka. Jadi ada 4 tahap dari bahasa Ibrani: kuno, klasik, pertengahan, dan Ibrani yang baru. Melalui gambar ini kita akan melihat perubahan bentuknya, di mana ketika kuno berbentuk piktogram, misalnya saya kasih contoh huruf Hei. Huruf Hei itu membentuk gambar seorang manusia yang lagi menyembah. Huruf Alef itu menunjukkan gambar seekor kambing, domba, lembu yang besar, Dan bentuknya bentuk piktogram. Piktogram adalah huruf yang ada simbolik gambar di dalamnya. Dan mulai mengalami perkembangan di masa Paleo atau masa klasik, dengan mulai ada perubahan bentuk dari yang tadinya perubahan dalam bentuk simbolik, mulai dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, dia menjadi bentuk modern. Namun sebenarnya yang muncul di gambar ini adalah bentuk pertengahan, abad pertengahan dari berkembangnya bahasa Ibrani. Bukan abad pertengahan, tapi bahasa Ibrani pertengahan. Ketika munculnya bahasa Ibrani dengan tulisan yang lebih baku, lebih mudah dibaca, tetapi tanpa tanda baca, tanpa ada huruf vokal. Dan akhirnya karena ini sulit dibaca, sehingga dimunculkanlah bahasa Ibrani modern, seperti yang saya jelaskan tadi di abad 19. Nah, kita langsung saja masuk pada abjad Ibrani modern. Abjad Ibrani modern yang dia terdiri dari 22 huruf. 22 huruf dengan tabel, mulai dari nomor urutnya dan nama hurufnya, bentuk cetaknya, bentuk tulisnya, cara mengucapkan, terjemahan, dan bentuk angka. Artinya di Ibrani sendiri hanya dikenal huruf yang memiliki angka. Nah, ada beberapa huruf saya bacakan secara cepat. Yang pertama adalah Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zain, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet. 12 huruf pertama. Nah, bentuk cetaknya ada di situ, huruf cetaknya, bentuk tulisnya juga ada, dan cara penyebutannya. Misalnya kata Bet dipakai untuk kata batu, dan diterjemahkan dalam Latin menjadi huruf B. Begitupun seterusnya, Gimel menjadi G, Dalet menjadi D, He menjadi H, Waw menjadi W, Zain menjadi Z, Ket menjadi H, Tet menjadi T, Yod menjadi Y, Kaf menjadi K, dan Lamet menjadi L. Nanti saudara Bapak Ibu perhatikan saja bagaimana bentuknya. Kita lanjut pada yang urutan ke-13 sampai ke-22 dari abjad. Ada mem di sana, nun, samek, ain, pe, sade, kof, resisi, sin, shin, tau.
di mana huruf-huruf ini juga ada bentuk latinnya ketika diterjemahkan. M jadi M, Nun jadi N, Samek jadi S, Ain tidak mengalami perubahan karena dia lebih ke bentuk huruf bantu, huruf yang bantu kita akan pelajari nanti. Ada P jadi P, Sade jadi S, tetapi seringkali juga diterjemahkan TS. Ada Kof di sana, dia jadi bisa jadi Ki atau jadi K, dan Resi, Res, R, Shin, S, dan Tau, T. Dan setiap huruf ini memiliki angka. Itulah 22 huruf abjad Ibrani. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita semakin menguasai dalam menerjemahkan abjad Ibrani. Nah, berikutnya, prinsip abjad Ibrani sebenarnya ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Di topik ini kita akan fokus untuk membahas ini. Yang pertama, prinsip abjad Ibrani, terdapat dua jenis pelafalan. Pelafalan itu artinya cara untuk menyebutkan. Yang pertama, Sefardis. Itu dilafalkan oleh orang Yahudi Eropa Barat dan Israel modern. Dan Askenas Yahudi Eropa Timur. Saya kasih contoh, ini adalah satu kalimat Ibrani. Wa'ani tifali lekha Hashem et Ratson. Wa'ani sfilosi lekho Hashem et Ratson. Mazmur 69 ayat 14. Dan ini firman yang sama, karena cara melafalkannya beda, maka ketika diterjemahkan agak sedikit berbeda. Tetapi pelafalan yang akan kita gunakan adalah pelafalan Sefardis. Berikutnya seperti saya sudah katakan tadi, abjad Ibrani terdiri dari 22 huruf. Karena Shin dan Shin, baik Shin dan Shin merupakan satu huruf, dihitung satu huruf. Jadi abjad Ibrani tidak seperti alfabet atau Latin yang 26 huruf, tetapi hanya 22 huruf saja. Dan fakta yang ketiga, abjad Ibrani hanya terdiri dari konsonan atau huruf mati semua. Tidak ada huruf hidup seperti di dalam huruf Latin A, I, U, E, O. Tetapi semuanya dihitung huruf mati. Lalu bagaimana dengan alef dan ain? Bukankah mereka bisa diterjemahkan sebagai A? Tetap itu dihitung sebagai huruf mati. Kita akan paham nanti dalam ketika kita menerjemahkan. Nah, penggunaan tanda vokal itu nanti muncul 500 sampai 1000 Masehi. Apa itu tanda vokal? Kita akan bahas nanti. Tetapi fokus saja bahwa prinsip yang ketiga, bahwa seluruh abjad Ibrani adalah huruf mati. Yang keempat, mirip dengan tulisan Mandarin atau bahasa Mandarin, huruf Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Nah, inilah sebuah keindahan sebenarnya. Kalau saudara membuka Alkitab dengan membuka seperti ini, perjanjian lama itu dari kanan ke kiri, perjanjian baru kiri ke kanan. Satu keindahan, keutuhan yang Tuhan taruh. Ya, sedikit menyinggung, menarik, karena dua bahasa ini adalah dua bahasa dengan tingkat kedalaman untuk diterjemahkan yang paling rumit dan paling kompleks, atau ya kompleks dan rumit. Jadi Tuhan dengan sengaja meletakkan dua bahasa ini di dalam Alkitab. Nah, kita lanjut. Yang kelima, terdapat 6 konsonan, 6 huruf mati yang diberikan titik di tengahnya. Kita boleh kembali ke abjad tadi, urutan abjad-abjad Ibrani, dan di sana kelihatan huruf bentuk cetaknya polos, tidak ada tanda titik sama sekali. Tetapi dalam penulisan Ibrani ada berbagai contoh tulisan atau abjad Ibrani yang menggunakan titik di tengahnya. Dan hanya ada 6 konsonan yang menggunakan titik. Terdapat 6 konsonan, yang menggunakan titik di tengahnya. Mereka disebut dagesilene atau dilafalkan dengan kuat. Huruf yang pertama ada Bet, Gimel, Dalet, Ket, dan P. Jadi huruf B, huruf G, huruf D, huruf K, dan huruf P. Selalu diperhatikan bahwa ada pelafalan yang kuat atau disebutkan lebih kuat. Kalau yang tanpa titik itu berarti dikatakan lebih halus. Contoh misalnya B, dia kalau pakai titik menjadi B. Tanpa titik dia menjadi V.
Sedangkan ka, dia menjadi kah. Artinya lebih halus ketika disebutkan. Misalnya kata khotbah dan khotbah. Khotbah dan khotbah. Ketika tanpa titik, maka dia menjadi lebih halus. Dan ada P dan F. Jadi ketika menyebut dengan titik, maka huruf itu berubah menjadi P. Sedangkan tanpa titik, dia menjadi F, lebih halus. Bisa disebut juga, supaya kita gampang ingat, begat kepat, artinya BGDKP. Ini akan sangat penting ketika kita menerjemahkan supaya kita tidak keliru. Yang berikut yang keenam, terdapat 5 konsonan yang berubah jika diletakkan di akhir sebuah kata. Yang di merah itu adalah originalnya. Yang merah itu originalnya. Original huruf alef, P, nun, mem, dan kaf. Nah, kalau kita membuat sebuah huruf, membuat sebuah kata, misalnya kata nama saya saja, Hizkia, maka kata yang paling belakang adalah bisa ain. Tetapi ketika bisa alef, dan alef ini bisa berubah tergantung kalau dia diletakkan di belakang. Sorry, ini sebenarnya adalah ain. Kalau dia diletakkan di belakang. Jadi kalau huruf itu diletakkan di belakang dari sebuah kata, maka dia mengalami perubahan bentuk. Ya, mengalami perubahan bentuk. Alef, P, nun, mem, dan kaf. Ain, P, nun, mem, dan kaf. Dia mengalami perubahan ketika diletakkan di akhir. Contohnya kalau untuk P, misalnya kata part, kalau dalam bahasa Inggris, maka P itu yang digunakan yang merah. Tetapi kalau dia ditaruh di akhir, misalnya pulp gitu. Kayak misalnya nama minuman pulp, P-U-L-P. Maka P yang tadinya merah itu berubah menjadi yang hitam. Nanti kita akan belajar lewat project-project yang ada. Dan nun berubah lagi bentuknya, mem berubah juga bentuknya. Misalnya ada kata Ibrani langit. Langit yang lebih dari satu disebutkan hasyamaim. Hasyamaim itu imnya dia pakai M, tetapi bukan bentuk yang merah, tetapi bentuk yang hitam. Begitupun kaf. Nah, terdapat 5 konsonan juga yang dilafalkan lewat tenggorokan. Alef. Jadi dia, kalau saudara sering dengar orang Arab bicara, orang Timur Tengah bicara, biasanya ada perkataan yang lewat tenggorokan. Alef, he, het, hain, rasi. Jadi lebih ke bentuk pengucapannya. Ini bisa dilihat di berbagai video YouTube tentang bagaimana si pelafalan dalam tenggorokan. Tapi ini adalah penyebutan ketika kita bicara dengan orang Ibrani. Yang terakhir, terdapat 5 konsonan juga yang dilafalkan dengan ada desisnya. Desisnya seperti gitu. Ada kata dari zayin, z, samek, sade, shin, and shin. Jadi seperti ada desis yang keluar, desis yang muncul ketika kita menyebutkan. Jadi kita sudah mendapatkan ada 8 prinsip. Mulai dari pelafalan dan jumlah abjad 22 huruf. Ada juga bahwa huruf Ibrani itu huruf mati semua, ditulis dari kanan ke kiri, artinya dibaca juga dari kanan ke kiri. Terdapat 6 konsonan dengan pelafalan yang kuat. Terdapat juga 5 konsonan yang berubah ketika ditaruh di terakhir, di akhir dari sebuah kata. Terdapat konsonan yang dilafalkan dalam tenggorokan, dan terdapat konsonan yang dilafalkan dengan ada desisnya. Demikian untuk pengenalan dari bahasa Ibrani dalam konteks ini sejarah dan abjadnya. Kiranya ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.